Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh berada lagi di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan telah memelihara kita dari hari ke hari, dan hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita, bahkan seluruh kehidupan kita ada dalam berkat-Nya. Puji Tuhan. Pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Waktu adalah Kesempatan. Ya, kita berbicara tentang waktu. Ya, beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan definisi dari waktu itu ada banyak. Ya, tapi saya ingin fokus kepada pengertian waktu ini, yaitu seluruh rangkaian atau saat ketika proses perbuatan atau keadaan berlangsung yang terjadi secara berurutan. Ya, mungkin ini sesuatu yang sulit dipahami ya, tapi maksudnya gini. Waktu itu adalah seluruh rangkaian yang berlangsung gitu ya. Misalnya kita menanam benih gitu, biji. Lalu biji itu tumbuh dari berkecambah, terus tumbuh jadi pohon yang remaja, jadi pohon yang dewasa berbuah. Itu butuh waktu, ya butuh waktu. Nah, waktu inilah yang berlangsung secara berurutan, gitu. Dari bercambah terus menjadi pohon yang mulai berdaun, bunga dan berbuah secara berurutan. Jadi waktu itu memiliki dimensi ya masa lalu, sekarang, dan masa akan datang. Waktu. Sore pagi ini kita akan belajar bagaimana kita harus menggunakan waktu itu dengan baik. Ya, mari kita mulai dulu dengan Allah dan waktu. Allah itu adalah kekal. Ya, tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Alfa dan Omega. Itu istilah yang dipakai dalam kitab Wahyu, bahwa Allah itu adalah Alfa dan Omega. Itu diambil dari abjad Latin. Alfa itu A dan Omega itu Z kalau dalam abjad kita. Ya. Artinya Allah itu tidak punya awal dan tidak punya akhir. Nah, dalam Mazmur 90 ayat 2 katakan begini, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkau Allah. Nah, ayat ini mengungkapkan kepada kita bahwa Allah itu ada sebelum dunia ini ada. Kapan dunia ini ada? Tidak ada yang tahu. Jadi artinya Allah itu juga tidak tahu kapan Allah itu ada. Makanya dikatakan Allah itu tidak berawal, juga tidak berakhir. Artinya selama-lamanya Engkau Allah. Jadi Allah itu ada di luar dimensi waktu. Dia ada di luar dimensi waktu. Dia tidak dibatasi oleh waktu. Ya, tidak memiliki masa lalu. Ya, bagaimana masa lalunya Allah? Tidak ada. Masa sekarang, masa yang akan datang. Allah itu tetap tidak ada perkembangan. Sebabnya mengapa Allah itu disebut kekal. Kekal itu artinya tidak berubah, tidak ada perkembangan. Beda dengan manusia. Nah, surga juga tidak ada waktu di surga. Makanya disebut tempat yang kekal. Nah, Wahyu 22:5 mengatakan di sana tidak ada malam. Terus siang terus. Artinya kan tidak ada waktu. Ya kok di dunia kan ada waktu. Waktu pagi, lalu siang, sore, malam, begitu seterusnya. Ada waktu, ada perkembangan atau perubahan waktu. Nah, jadi di surga juga tidak ada waktu. Kalau kita ke surga kelak tidak ada waktu sih. Oh ini hari apa ya? Gak ada. Ya gak ada. Oh ini pagi atau malam. Karena terang terus. Karena Tuhan katanya adalah terangnya. Anak domba Allah itu yang menjadi terangnya. Sehingga tidak ada lagi malam. Kita tidak tahu hari ini malam atau siang ya. Itu di surga nggak ada lagi. Kekal. Nah kalau ada ayat yang mengatakan
dalam Wahyu juga ya, ada para malaikat itu memuji Tuhan siang dan malam katanya. Lalu ada ayat juga mengatakan orang-orang yang masuk ke dalam penghukuman kekal itu siang malam disiksa, siang malam katanya. Loh, kok ada siang malam di situ? Itu hanya ingin menunjukkan bahwa itu perbuatan atau kejadian yang tidak pernah berhenti. Siang malam terus tidak pernah berhenti. Jadi sebetulnya di surga itu nggak ada waktu. Tidak ada waktu. Nah, Allah itu juga tidak terikat dengan waktu. Tetapi Alkitab menceritakan kepada kita bahwa Allah itu adalah pencipta waktu. Dia adalah Allah pencipta waktu. Artinya dia juga ada di luar waktu itu sendiri. Ya, kalau kita misalnya menciptakan sesuatu, kita akan ada di luar apa yang kita ciptakan. Ya, Tuhan itu pencipta waktu. Kapan? Itu bersamaan dengan jadinya dunia ini. Ya, Kejadian 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata mula itu adalah permulaannya, menunjukkan bahwa waktu itu dimulai ketika Allah menciptakan alam. Dan itu dijelaskan dalam Kejadian 1 ayat 3 dan 5. Ayat 3 dan ayat 5 itu dikatakan begini, Allah menjadikan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Itulah awal dari waktu, yaitu pada waktu Allah itu menciptakan terang dan gelap. Itulah hari pertama. Mulainya ada waktu di dunia ini. Nah, Allah menciptakan waktu dunia ini selama 6 hari. Itu Alkitab jelas mengatakan kita tidak tahu apakah ada yang menafsirkan bahwa hari itu bukan hari seperti kita. Tapi ada yang mengatakan, oh ya memang hari seperti kita 24 jam. Gak tahu. Yang pasti bahwa Alkitab menceritakan 6 hari. Dan saya yakin itu waktu kita gitu 24 jam. Dikatakan ada petang dan pagi. Jadi ada siklus waktu situ, ada pagi, petang, itu dimulainya waktu. Dan Allah mengatur waktu ini dengan menempatkan benda-benda langit. Kejadian 14 juga, Kejadian 1 ayat 14 19. Itu Tuhan menciptakan penerang, benda-benda penerang. Kalau siang diterangi oleh matahari, malam mati bulan. Dan itu sebagai penanda untuk menentukan musim, hari, dan tahun. Kita mengatakan begitu. Dan demikian waktu itu berjalan terus seiring pergerakan benda-benda langit itu. Nah, ini ada ilmu yang mempelajari hal itu gitu ya. Jadi Allah itu yang menciptakan waktu. Jadi kalau hari ini kita ada di sini, ini pagi hari. Nanti kita akan masuk pada siang hari, sore. Itu semua adalah ciptaan Tuhan yang dikaruniakan kepada kita. Kita jadi punya waktu sekarang. Ya, manusia dan waktu. Kita lihat. Masih manusia dan waktu. Kita pilih punya waktu. Atau hidup dalam dimensi waktu. Kapan? Ya selama kita hidup di dunia ini. Nah, dimulai dari saat pembuahan dalam rahim mama kita ada di situ. Mungkin belum berbentuk. Kita sudah ada dalam dimensi waktu. Sampai kita kelak meninggal. Itu waktu kita. Nah, waktu kita. Dari mulai pembuahan sampai kita meninggal. Hari ini kalau kita ada di sini, itu berarti kita masih diberi karunia waktu. Kita akan belajar tentang waktu ini. Yang pertama adalah waktu itu berharga. Ya, waktu itu berharga. Ada ungkapan time is money. Waktu adalah uang. Setuju? Ada orang benar waktu itu uang. Ya, itu untuk pebisnis, ya, orang-orang yang berbisnis itu memang harus memakan waktu.
Karena waktu-waktu itu bisa menghasilkan uang. Nah, tapi kalau kita telusuri lagi, ada orang yang mengatakan begini, kalau kita kehilangan uang, kita bisa cari lagi. Nah ya, kehilangan uang, cari lagi. Mungkin lebih bersemangat gitu, lebih bersemangat carinya karena rasa hilang udah harus diganti itu. Nah, akhirnya kita mendapat lebih banyak dari yang hilang itu, karena kita berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan rasa kecewa kita. Nah, kehilangan uang itu kan kecewa. Wah, akhirnya kita terpacu untuk bekerja lebih keras lagi sampai mendapatkan lebih banyak. Tapi kalau kita kehilangan waktu, kita mungkin tidak akan mendapatkan lagi, karena waktu itu tidak akan menemukan kembali. Kesempatan juga tidak bisa terulang, kemungkinan tidak terulang. Jadi sesungguhnya waktu itu lebih berharga daripada uang. Uang bisa dicari, waktu tidak bisa dicari. Kalau sudah hilang ya sudah. Kesempatan-kesempatan yang hilang dengan berlalunya waktu, kita mungkin tidak menemukan lagi. Nah, kenapa waktu itu berharga? Karena ketika waktu itu digunakan, dimanfaatkan dengan baik, bisa menghasilkan sesuatu yang besar dan bernilai tinggi, bahkan bernilai kekal. Itu yang penting, kita akan nanti tekankan di sini. Nah, kalau kita menggunakan waktu, kita bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Kita menemukan dalam sejarah ya, bagaimana Thomas Edison misalnya menemukan listrik. Itu waktunya panjang. Nah, dia mengadakan percobaan berkali-kali, menggunakan waktu yang baik, dan hasilnya apa? Kita bisa menikmati listrik. Itu salah satu contoh. Dan saya percaya dalam hidup kita juga, ketika kita menggunakan waktu dengan baik, itu akan menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi. Kita akan menikmati hasil dari kesabaran kita menggunakan waktu yang baik. Kita bekerja mungkin dari pagi sampai sore kita kerja, kan menghasilkan sesuatu. Ya kan, kalau hari ini udah saya buka toko atau udah saya kerja, tidur aja, ya kita dapat apa? Ya dapat tidur, dapat istirahat, dapat kesehatan karena menggunakan waktunya untuk tidur. Jadi apapun yang kita lakukan dalam mengisi waktu itu pasti ada sesuatu yang dihasilkan. Bekerja dapat duit, ya, kita dapat keahlian, kita mendapatkan sesuatu yang berarti, bahkan akan mendapatkan nilai kekal. Nah, ini tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, makanya tadi katakan bahwa waktu itu sebetulnya lebih berharga dari uang. Bukan waktu adalah uang, tapi waktu itu lebih berharga dari uang. Karena kita bisa mendapatkan sesuatu yang bernilai kekal. Dan itu tidak bisa dibeli dengan duit. Nanti kita akan belajar lagi hal ini. Yang kedua, kebenaran tentang waktu adalah waktu itu pemberian Tuhan. Artinya tidak ada dasar kita untuk mendapatkan waktu itu. Ya, ini Allah memberikan itu bukan karena kita berjasa lalu kita lahir ke dunia ini Tuhan beri waktu kepada kita. Tidak, tapi semata-mata kehendak Tuhan. Ada yang bagi Bapak Ibu yang pernah kepingin dilahirkan atau minta dilahirkan? Tidak ada. Kita tidak pernah minta dilahirkan. Kalau kita ada di sini, itu adalah kehendak Tuhan. Dan Tuhan beri kita waktu. Mulai dari kita dalam dalam kandungan mama, ketika pembuahan itu terjadi, kita lahir, kita menjadi besar. Ini waktu yang Tuhan berikan. Bukan karena kita punya jasa. Karena ada orang-orang yang tidak diberi waktu ternyata. Jadi tidak semua orang tidak punya waktu gitu. Tidak semua orang diberi waktu. Ada orang yang tidak diberi waktu. Ini pernah saya sampaikan waktu yang lalu. Ya, bahwa
kita kadang-kadang yang terhalang oleh kelemahan manusiawi kita. Ya, kita mau merencanakan sesuatu gitu. Oh, sehari ini saya mau buat ini. Kita rencanakan rapi gitu. Ternyata sakit. Wah, kita tidak bisa buat. Kita tidak punya waktu lagi untuk melakukan rencana kita itu. Jadi waktu itu benar-benar karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Kalau Tuhan ambil itu waktu, ya udah kita tidak bisa buat apa-apa. Ya, waktu kita hanya terbaring karena kita sakit misalnya. Kita tidak bisa menggunakan waktu dengan baik. Atau kita meninggal sesaat setelah lahir. Nah, begitu kita lahir dalam keadaan meninggal. Kita tidak punya waktu. Maka ketika kita mati, kita juga tidak punya waktu. Jadi ada orang-orang yang tidak diberi waktu. Kalau sampai hari ini kita masih bisa bernafas, kita ada di sini, kita masih bisa beraktivitas, kita nanti bisa bekerja, kita pulang, kita bekerja lagi, kita berkumpul dengan keluarga, itu berarti kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati waktu itu. Jadi harusnya kita menggunakannya dengan baik. Karena kesempatan. Nah, jadi Tuhan beri waktu kita untuk apa? Untuk dimanfaatkan sebetulnya. Jadi waktu itu benar-benar adalah kesempatan. Kalau kita hari ini masih hidup, berarti kesempatan masih terbuka bagi kita untuk melakukan sesuatu. Jadi kita dituntut adalah mari kita gunakan kesempatan yang ada ini. Waktu yang masih ada yang Tuhan masih beri kepada kita. Kenapa? Karena waktu itu bukan milik kita. Yang ketiga, waktu itu bukan milik kita. Pemberian dari Tuhan, dan Tuhan beri itu bukan jadi miliknya kita. Hanya dipinjamkan. Apa buktinya? Apa buktinya? Kita tidak bisa menguasai waktu sepenuhnya tadi buktinya kan. Ada banyak rancangan yang enggak berantakan. Yang walaupun kita sudah susun dengan rapi gitu. Sudah disusun dengan rapi. Ternyata gagal. Sakit tadi misalnya. Atau kita gagal karena ada sesuatu yang terjadi yang kita tidak bisa mengatasi. Sehingga segala usaha kita untuk menggunakan waktu itu gagallah sudah. Artinya kita tidak punya kuasa untuk menggunakan waktu, menguasai waktu sepenuhnya itu kita tidak bisa. Kenapa? Hanya dipinjamkan, bukan milik kita. Kalau waktu milik kita, kita bisa kuasai waktu itu, kita bisa lakukan rancangan kita dengan baik sampai tidak gagal. Tapi buktinya ada banyak rancangan kita gagal. Dan itu dikatakan oleh Amsal kan, banyaklah rancangan di hati manusia kata. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi kita tidak bisa puasai waktu gitu. Banyak rancangan gagal. Kita juga tidak bisa mempercepat, memperlambat, menghentikan waktu. Tidak bisa. Waktu ini terasa cepat kan. Hari-hari ini kan cepat loh. Sebentar sudah minggu lagi. Tak terasa sebentar sudah mulai masuk Maret lagi. Ya kita sudah ada di pertengahan Februari. Rasanya baru saja kita merayakan tahun baru kan. Tidak terasa tiba-tiba sudah Februari ini, sudah pertengahan. Sebentar lagi sudah Maret. Kita tidak bisa mempercepat dan tidak bisa memperlambat. Waktu itu jalan terus. Tidak bisa kita menghentikan. Ada peristiwa yang dicatat oleh Alkitab dalam kitab Yosua. Itu bagaimana Yosua itu menghentikan matahari. Ya, ketika Israel sedang berperang dengan bangsa Amalek, dan kok sudah malam ini ya rasanya Israel itu belum menuntaskan kemenangan ini, dan Yosua perintahkan supaya matahari berhenti, bulan juga berhenti, dan berhenti memang. Dan memang itu dicatat, dan buktinya katanya ini menurut perkiraan ya. Makanya bulan Februari itu hanya 28 hari, kadang-kadang 29 hari. Karena pengaruh itu katanya. Nggak tahu. Ya nanti tanya kepada yang meneliti.
Tapi kita benar-benar tidak bisa percepat. Itu kasus. Ya kalau Yosua itu bisa menghentikan matahari dengan kuasa Tuhan, tentunya itu kasus. Kita tidak bisa lakukan itu. Kita tidak bisa mempercepat, memperlambat, apalagi menghentikan waktu. Itu kuasa Tuhan. Dan waktu itu akan diambil lagi. Diambil. Karena pinjaman, kita nanti akhirnya tidak akan punya waktu lagi. Kapan? Ya berakhirlah sudah semua ketika kita dikuburkan. Berakhirlah semuanya. Juga kita tidak bisa menentukan batasnya itu kapan. Kita akan pulang, kita akan berhenti menikmati waktu ini. Kita tidak pernah tahu kapan. Jangan pikir, oh saya masih muda. Enggak. Kita tidak bisa berpikir seperti itu. Saya masih sehat kok, baru check up. Ya jantung saya semua bagus, paru-parunya bagus semua. Pembuluh darah semua fresh lagi. Kita tidak bisa mengatakan itu dan berpikir bahwa waktu kita masih panjang. Tuhan bisa hentikan saat kapanpun Dia mau. Karena waktu itu adalah milik Tuhan. Kita hanya dipinjami. Oleh sebab itu mari kita gunakan dengan bertanggung jawab. Kalau masih hari ini Tuhan masih belum ambil itu, masih dipinjamkan, gunakan dengan baik, dengan bertanggung jawab, menggunakan waktu sebaik mungkin sebelum diambil lagi. Yang keempat, waktu tidak bisa diulang. Tiap detik yang berlalu tidak akan kembali, termasuk kesempatan. Kesempatan. Ilustrasinya itu adalah waktu itu seperti air sungai yang mengalir. Sungai yang mengalir itu kan terus jalan gitu airnya. Kita tidak pernah akan menjamah air yang sama. Begitu kita jamah, itu lewat terus. Kita akan kejar jamah lagi kayaknya sulit gitu karena dia jalan tuh. Jadi waktu itu berjalan dan tidak bisa diulang. Nah, termasuk kesempatan. Kadang-kadang Tuhan kasih kita kesempatan dan kesempatan itu tidak terulang lagi. Makanya ada istilah mengatakan kesempatan tidak pernah terjadi dua kali katanya. Tapi Tuhan kadang-kadang kasih kesempatan itu berulang. Nah ya, kadang-kadang saya nyesal, kok tidak gini ya? Kok saya tidak lakukan ini? Ketika ketemu orang itu, kenapa saya tidak lakukan sesuatu ya? Lewatlah sudah. Tapi kadang-kadang terulang lagi. Nah ya, terulang lagi. Nah itu berarti apa? Tuhan masih beri kesempatan kedua. Diberi anugerah kedua. Nah kalau waktu itu tidak bisa diulang, ayo kita gunakan dengan bijaksana gitu. Jangan biarkan berlalu begitu saja. Ya, kita bisa mengambil kesempatan yang Tuhan buka. Karena kemungkinan tidak terulang. Kalau terulang itu anugerah yang kedua. Kesempatan terbuka bagi berkat yang kedua. Kita bisa gunakan, manfaatkan kesempatan itu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jadi mari kita gunakan waktu itu sebaik mungkin ya, untuk membangun, untuk menjadi berkat, untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain dan bagi diri sendiri, bagi keluarga kita. Jangan dibuang sia-sia. Hari-hari ini kita digoda gitu ya. Kan ini beberapa waktu yang lalu sudah terjadi. Digoda oleh apa? Membuang waktu sia-sia dengan duduk menikmati film. Tidak apa-apa, boleh menikmati film, boleh. Ya, tapi kalau itu terus, game misalnya, waduh apalagi game. Nah, saya bersyukur saya tidak bisa main game itu. Kalau enggak, saya juga mungkin akan tergoda untuk membuang-buang waktu dengan hal-hal yang sia-sia. Karena ada orang yang hidup dari game itu. Ya, dengan game itu ya bisa mencari duit itu lain. Ya kalau bisa, ya penyuka game ini menghasilkan duit. Oh itu baik. Gitu. Tapi kadang-kadang kan tidak. Hanya menghabiskan waktu senang
hasilnya apa, tidak tahu, hasilnya puyeng kepalanya, kecewa karena kalah, ya lalu penasaran, diulang lagi. Apalagi kalau sampai berjudi, waduh, itu merusak banget. Nah, karena ada game yang sifatnya berjudi kan, itu akan membuat kita lebih hancur lagi. Waktu tidak bisa diulang. Nah, jangan biarkan waktu itu berlalu. Biarlah kesempatan-kesempatan yang Tuhan buka itu kita gunakan sebaik mungkin, karena itu adalah anugerah Tuhan. Dan yang kelima adalah waktu itu terbatas. Ada batasnya maksudnya. Tidak selamanya kita bisa memanfaatkan waktu. Ya tadi saya berikan contoh sakit misalnya. Udah waktunya kita tidak bisa memanfaatkan waktu itu. Dan terakhir adalah ketika kita mati. Ayub mengatakan manusia yang lain dari perempuan itu hidupnya singkat dan penuh kesusahan. Jadi apa yang kita harus pahami adalah waktu itu terbatas, tidak selamanya. Nah, makanya bijaksanalah kalau kita bisa menggunakan waktu. Ya, kita tidak bisa tidak punya waktu selamanya. Nanti satu saat itu akan berakhir. Dan ketika kita berakhir, kita sudah masuk dalam kekekalan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa di surga itu tidak ada waktu. Kita tidak punya waktu lagi, sudah di surga. Artinya di surga tidak akan mengalami perubahan lagi. Perkembangan. Tidak ada perkembangan di surga seperti Tuhan. Tuhan itu tidak pernah berkembang dari kecil sampai besar. Dari yang kurang mulia sampai maha mulia. Nggak ada. Dari suci sampai maha suci. Ya. Dari awal sampai akhir, Tuhan itu adalah maha segala-galanya. Tidak ada perubahan. Nah, kelak kita di surga juga tidak akan mengalami perubahan. Nah, kita percaya seperti yang diajarkan oleh Alkitab, bahwa di surga nanti itu berbeda-beda kemuliaannya. Kemuliaannya beda-beda. Kalau sama semua, ada orang bilang di surga itu semuanya sama nanti, tidak ada bedanya. Saya percaya Tuhan tidak akan buat itu. Kalau Tuhan buat itu tidak adil. Kenapa? Karena ada orang yang menjadi Kristen, ya, yang percaya Tuhan Yesus, tapi hidupnya biasa-biasa saja. Ya, ngalir gitu saja, tidak ada usaha untuk menambah imannya, tidak ada usaha untuk melayani, berguna bagi sesamanya, menjadi berkat bagi saya. Tidak ada, pokoknya ngalir saja. Yang penting saya tidak buat dosa, saya tidak nyakiti orang. Nah, untuk berbuat sesuatu untuk sesamanya, tidak usahlah, itu urusannya si A, si B, si C, saya tidak. Orang seperti ini masuk surga, lalu mulianya sama dengan orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan, menyalipkan kedagingannya. Dia benar-benar hidup dekat dengan Tuhan. Lalu sama kemuliaannya. Bukankah Tuhan itu tidak adil? Saya percaya Tuhan itu adil, dan keadilan Tuhan itu sudah terbukti gitu. Dan keadilan Tuhan itu masih akan terjadi dalam hidup kita. Dia akan melakukan perbedaan ya antara orang yang benar dan orang yang salah. Dia akan ada perbedaan. Nah, di surga juga saya yakin ketika kita masuk ke surga, nah, dengan tanpa kemuliaan yang luas seperti orang yang benar-benar hidup dalam Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang pikul salib, yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang begitu mulia, kita datang ke surga dengan biasa-biasa saja, kita tidak akan pernah berubah. Kekal. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Oleh sebab itu, mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan masih beri. Mari kita bersikap dengan benar, menggunakan waktu dengan baik. Bagaimana?
sikap kita dalam menggunakan waktu ini. Yang pertama adalah minta hikmat dari Tuhan agar kita menjadi bijaksana. Mazmur 90 ayat 12 mengatakan begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari sedemikian. Apa artinya ini? Nah, ini Pak pemazmur ini yang diyakini adalah Musa, gitu ya, yang berdoa supaya diajar untuk menghitung hari-hari. Apa yang dihitung? Apakah menghitung hari itu, oh ini hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, oh ini tanggal 1, tanggal 2. Saya kira bukan seperti itu. Kalau itu tidak perlu diajari. Ya, itu adalah tugasnya guru-guru TK untuk ngajari itu. Tapi apa yang dimaksud di sini? Kalau kita lihat konteks ayat itu, maka kita melihat bahwa hidup ini singkat. Ya, umur manusia itu kata 70, kalau kuat 80 tahun. Artinya ini konteksnya adalah menghitung hari-hari, bahwa hari-hari ini singkat. Nah, kalau kita tahu bahwa hari itu singkat, kita akan gunakan dengan sungguh-sungguh. Kita tahu bahwa kesempatannya sempit gitu. Misalnya seorang pebisnis gitu, tahu kesempatannya sedikit ini. Apa yang dibuat? Dia akan lakukan dengan sungguh-sungguh, berusaha supaya kesempatan ini tidak lolos gitu. Karena singkat. Misalnya kita punya waktu untuk kita mau pergi kemana gitu. Misalnya kita mau pergi ke Jakarta gitu, mau berlibur di sana 1 bulan misalnya, gini ya. Lalu masih lama, masih bulan apa? bulan Desember misalnya. Kok masih lama itu? Kita masih bisa santai hari-hari ini. Tidak ada persiapan apa-apa. Nanti kok sudah mulai Agustus, mulai pikir gimana di sana, mulai merancang. Oh nanti liburannya kalau 1 bulan. Oh gini nanti akan buat ini buat itu. Makin dekat kita makin mempersiapkan diri. Apa yang mesti dibawa nanti? Kalau udah mulai dekat harinya, kita kan mesti persiapkan. Apa sih yang mesti dibawa ini? Oh ada baju beberapa karena 1 bulan. Ya saya akan buat ini, bawa ini. Makin dekat kita dengan hari itu, makin kita mempersiapkan diri. Tapi ketika masih jauh, santai-santai aja, tidak ada sesuatu yang kita rancangkan, persiapkan. Begitu juga kalau kita menyadari bahwa hari-hari ini singkat, seperti yang dikatakan oleh pemazmur ini, singkat, kita akan jadi bijaksana gitu. Kalau kita bisa menghitung hari-hari kita ini singkat, kita akan jadi bijak. Bijak seperti apa? Bijak, saya harus gunakan waktu ini dengan baik. Karena kalau tidak, luputlah semuanya. Menjadi bijak, oleh sebab itu mari kita belajar menghitung. Jangan berpikir harimu masih banyak. Oh saya masih lama, karena saya masih muda, saya masih sehat. Jangan. Sama sekali jangan, karena sewaktu-waktu Tuhan bisa ambil waktu itu. Kita pulang ke dalam kekekalan yang tidak punya waktu lagi. Kita lihat bahwa waktu kita tidak banyak. Entah nanti memang banyak gitu, itu urusannya Tuhan. Tapi dalam pikiran kita itu tidak banyak. Karena sewaktu-waktu bisa diambil. Kalau kita punya pemikiran seperti itu, saya kayak kita jadi bijak menggunakan waktu yang sempit ini, ya sehingga ada istilah menggunakan waktu kesempatan dalam kesempitan. Ya, waktu yang sempit ini akan kita gunakan sebaik-baik mungkin. Semua orang punya waktu yang sama, ya, dikasih waktu yang sama. Kan kita semua punya waktu 24 jam sehari, sama. Tapi ada orang yang kadang-kadang itu kehabisan waktu, katanya. Sudah kehabisan waktu, tidak punya waktu. Nah, kan kita kadang-kadang, waktu ini kok kurang ya rasanya. Ya mungkin karena memang banyak yang mesti diselesaikan, ya sehingga waktunya kurang.
gitu. Rasanya kalau boleh waktu ditambah gitu. Dan tidak usah ada malam supaya bisa kerja terus. Kenapa mesti Tuhan buat malam ya? Kalau nyesel Tuhan, kenapa kok buat malam? Kok udah malam sudah, kita tidak bisa kerja lagi. Ya lebih baik kalau siang terus supaya kita bisa bekerja. Rasanya kehabisan karena banyak yang diselesaikan. Itu wajar. Tapi ada orang yang kehabisan waktu karena tidak bisa mengatur waktu. Tidak bisa mengatur waktu. Apa yang harus dikerjakan dulu. Harusnya kita berpikir apa sih yang mesti dikerjakan dulu. Supaya tidak semerawut gitu. Lalu setelah ini apa? Setelah ini apa? Belajar mengatur waktu. Dan itu butuh hikmat. Butuh hikmat dari Tuhan untuk mengatur waktu kita. Supaya kita tidak kehabisan waktu. Jadi mari kita minta hikmat kepada Tuhan. Jadikan ini doa kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ya kami beroleh hati yang bijak. Yang berhikmat. Minta hikmat dari Tuhan. Dan yang terakhir adalah gunakan waktu itu untuk kekekalan. Tadi saya pernah singgung juga bahwa kalau waktu ini berharga, karena akan menghasilkan sesuatu yang bernilai gitu, berharga. Bahkan nilainya bisa kekal. Nah, kesanalah kita harus arahkan. Waktu-waktu kita itu untuk kekekalan. Jangan sampai waktu yang kita gunakan dalam hidup ini tidak berpengaruh kepada kekekalan kita. Kita baca dulu 2 Korintus 4 ayat 16 dan 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari hari ke hari. Sebab ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kita perhatikan apa yang dikatakan ayat ini. Tubuh kami merosot. Ya, dari hari ke hari tubuh kita tuh merosot. Ya. Tidak ada orang itu makin tua, makin sehat, makin seger, makin cakep gitu. Nah, ada pasti merosot. Itu alamiah. Berjalannya waktu, merosotlah tubuh kita. Nah, lama-lama kesehatan kita juga berubah. Yang dulu sehat banget, sekarang mulai ada sakit kepala, kadang-kadang perut yang sakit, tidak enak ini, tidak enak itu. Itu wajar. Karena Tuhan sudah bilang begitu lewat Paulus dalam 2 Korintus ini. Kemampuan kita, kekuatan kita berubah seiring berjalannya waktu. Walaupun diusahakan mungkin kita berusaha supaya kita tidak sakit, kita kuat terus, tetap akan merosot. Pikiran kita juga ya mulai gampang lupa. Kan? Orang yang sudah mulai 50-an gitu, oh ya lupa, harus dicatat. Ya saya juga mesti catat gitu. Saya takut nanti jangan lupa gitu. Kalau janji sama orang saya catat di HP ini. Ada catatan sendiri. Supaya tidak lupa, pasang alarm juga. Alarm di sini tuh banyak itu. Banyak alarm yang saya pasang. Karena ingatkan, karena ini sudah merosot. Ingatan kita sudah merosot. Semua akan mengalami gitu. Apakah kita perlu sesali? Sesali juga percuma gitu. Kita menyesali kemerosotan tubuh kita, fisik jasmani kita, percuma. Karena itu wajar, sesuatu yang alamiah. Kenapa? Dimulai ketika Adam dan istrinya itu mengambil buah itu. Kamu akan mati. Dan kematian itu akhir dari segalanya. Tapi mulai merosot. Nah, kita tidak perlu sesali. Apa yang kita buat?
ayat tadi mengatakan, namun manusia batiniah kami dibarui dari hari ke hari. Ini yang perlu kita perhatikan. Tubuh kita merosot, oke biarkan, tidak apa-apa. Kita boleh berusaha gitu ya, supaya tetap sehat. Kemampuan kita tidak terlalu menurunnya drastis. Kalau perlu diperlambat gitu. Yang pikiran kita juga jangan sampai cepat pikun gitu. Dengan apa? Banyak menulis, banyak merenungkan firman Tuhan, menghafalnya. Itu akan membantu kita dari kemerosotan pikiran. Kita bisa berusaha supaya tidak terlalu cepat merosotnya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana batiniah kita itu dibarui dari hari ke hari. Artinya apa? Kita mau menggunakan waktu-waktu kita, hari-hari kita ini untuk mempersiapkan diri untuk kekekalan. Itu kan berbicara masalah batin. Ya, manusia batiniah. Manusia yang akan kita bawa kelak ke sana. Selama dalam dunia ini, apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai, ya, apapun yang kita lakukan, itu nanti berakhir sampai kita mati. Habis waktunya, udah habis. Tapi kita akan masuk dalam kekekalan di mana tidak ada waktu lagi. Itu akan berubah dengan batin. Kita boleh merosot secara jasmani, tapi rohani kita tidak boleh. Artinya apa? Kita harus mengubah fokus kita. Jangan hanya berfokus kepada hal yang sementara. Yang sementara ini loh. Perlukah kita bekerja? Perlu. Harus. Kerjanya harus yang rajin. Iya. Tapi jangan lupa. Jangan karena terlalu rajin, akhirnya kita lupa untuk mempersiapkan diri kita yang batin ini. Jangan sampai kita terlalu giat bekerja sampai kita lupa. Giat belajar sampai kita lupa. Saya punya temannya saya itu memang luar biasa otaknya. Waktu itu udah ada ranking-rankingannya waktu saya SD. Tapi sudah kelihatan anak ini lebih dari yang lain gitu. Sampai di SMA kita masih satu sekolah walaupun tidak sekelas. Ya, tapi dia luar biasa. Satu hari pendeta saya ini gembalanya dia juga dia ngomong, dia cerita. Ini orang satu ini katanya, saya akan belajar sampai tidak bisa lagi belajar. Lalu tanya, gimana dengan rohanimu? Itu nomor 2. Bayangin. Nomor 2 katanya hal-hal yang rohani, baca firman Tuhan, berdoa itu nomor 2. Yang pertama itu belajar. Betapa ngerinya. Kenapa? Karena ketika kita belajar terus jadi pintar, jadi sarjana, jadi profesor atau lagi apa yang top gitu, sampai topnya. Sampai kapan? Nanti kita. Tapi yang kekal, yang batiniah ini, di mana kita harus membangun diri kita, membangun diri supaya kita jadi serupa dengan Kristus. Nanti kita akan bahas hari-hari yang akan datang. Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, mencari Tuhan. Itu kan persiapan untuk yang kekal. Bagaimana kita melayani sesama kita, melayani Tuhan dan sesama kita. Itu sesuatu yang kekal. Yang kadang kita abaikan gitu. Karena fokus kita salah. Fokus kita adalah kepada apa yang jasmani. Padahal yang jasmani itu katanya kelihatan itu sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Ayo kita gunakan waktu-waktu kita itu. Fokuskan kepada sesuatu yang kekal. Yang jasmani harus. Tapi yang rohani lebih harus lagi. Karena itu selamanya kita tidak akan tinggal di dunia ini. Selamanya kita akan pulang, kita akan mengakhiri waktu kita ini dan kita masuk dalam kekekalan. Oleh sebab itu mari kita sungguh-sungguh perhatikan ya betapa berharganya waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Ini sangat berharga. Apa? Karena hal-hal tadi yang saya sebutkan berharga banget gitu. Karena bisa mempengaruhi juga kehidupan kekal itu. Sebab itu mari kita pergunakan waktu yang ada. Sementara kita masih hidup, kita masih diberi kesempatan.
Karena hidup itu adalah kesempatan. Pergunakanlah waktu yang masih ada. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dengan komunitas sel, untuk bertumbuh bersama-sama belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel, dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi, sekolah minggu dan remaja pukul 8:30 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun yang berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat, dan damai sejahtera. Akan diadakan baptisan air tanggal 18 April 2025. Bagi yang rindu dibaptis harap mendaftarkan diri, dengan mengisi formulir baptisan. Pendaftaran ditutup akhir bulan Februari. Untuk kemudian akan dilakukan pendalaman iman bagi calon peserta baptisan. Pendalaman Alkitab dan doa akan diadakan Senin 24 Februari 2025. Tuhan Yesus memberkati.